Dalam satu malam, warga Israel disebut sampai belasan kali berlari ke shelter saat rudal dan drone terus menembus pertahanan, yang selama ini dibanggakan. Tapi itu baru permukaan. Di saat sirene meraung di Haifa dan Acre, Iran justru mengklaim gelombang ke-84 telah menghantam target Israel, basis Amerika di kawasan, bahkan menyeret Dubai dan laut dekat Oman ke dalam lingkaran ancaman. Jika semua ini benar, maka perang tidak lagi bergerak di satu garis depan, melainkan melebar ke banyak simpul sekaligus. Pertanyaannya sekarang sangat besar. Siapa yang masih memegang kendali, dan siapa yang sebenarnya mulai kehabisan ruang aman untuk bertahan? Dalam satu malam, warga Israel dilaporkan sampai 18 kali berlari ke shelter ketika rudal dan drone Iran terus menembus lapisan pertahanan dan mencapai target di wilayah pendudukan. Siren meraung di Haifa, kawasan Teluknya, dan Acre. Sementara laporan lain menyebut 4 drone juga masuk dari arah Lebanon. Rangkaian ini memperlihatkan satu hal yang sulit disangkal. Israel sedang menghadapi serangan berlapis dari lebih dari satu arah, dengan ritme yang membuat sistem pertahanannya terus bekerja tanpa jeda, dan masyarakat sipil hidup dalam tekanan konstan. Semua ini oleh Iran ditempatkan dalam kerangka operasi True Promise 4, kampanye balasan yang menurut mereka kini telah mencapai 84 gelombang rudal dan drone. Sasaran operasi ini menurut narasi, Teheran bukan hanya fasilitas militer Israel di wilayah pendudukan, tetapi juga pangkalan dan aset Amerika yang tersebar di Asia Barat. Itu berarti perang tidak lagi terbaca sebagai bentrokan yang terkurung di satu garis depan. Yang terlihat sekarang adalah jaringan tekanan yang menyeret banyak titik sekaligus, dari kota-kota Israel sampai simpul militer Amerika di negara-negara sekitar. IRGC menjelaskan bahwa gelombang ke-84 diarahkan ke sistem pertahanan anti-rudal di Pangkalan Al-Harj. Operasi ini diklaim dijalankan bersama oleh Angkatan Dirgantara dan Angkatan Laut IRGC setelah pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan dipakai untuk mendukung agresi terhadap Iran. Mereka menyebut rudal berbahan bakar padat dan cair berhasil menembus pangkalan itu dan menghantam armada pengisian bahan bakar serta dukungan udara yang berada di sana. Jika klaim ini akurat, maka serangan tersebut memiliki arti strategis yang besar. Karena yang dipukul bukan sekadar bangunan, melainkan elemen logistik yang menopang ketahanan operasi udara lawan. Itulah sebabnya klaim Iran tentang kerusakan di Al-Harj tidak hanya dimaksudkan sebagai kabar keberhasilan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa mereka mulai menekan urat logistik, bukan sekadar melepaskan tembakan balasan simbolik. Dalam kerangka yang lebih luas, Iran menegaskan bahwa kampanye ini dimulai setelah koalisi Amerika-Israel melancarkan agresi terhadap Republik Islam pada 28 Februari, yang menurut mereka menyebabkan kemartiran Ayatollah Sayyid Ali Husseini Khamenei, sejumlah komandan senior dan lebih dari 170 pelajar. Dengan mengaitkan operasi militer saat ini pada rangkaian korban tersebut, Teheran berusaha menjaga legitimasi, moral dan emosional perang. Ini di mata publiknya sendiri. Bagi Iran yang berjalan bukan sekadar pembalasan teknis, tetapi perang yang dibingkai, sebagai jawaban yang sah atas kehilangan besar yang mereka alami. Front yang menekan Israel dan Amerika juga tidak lagi berdiri sendiri. Teks ini menyebut bahwa Hizbullah di Lebanon dan perlawanan Islam di Irak ikut bergabung, melawan para agresor dan memberi pukulan berat kepada musuh. Artinya tekanan terhadap Israel dan Amerika tidak bergerak dalam pola tunggal. Bila satu front ditahan, front lain bisa aktif. Bila satu jalur diperkuat pertahanannya, ancaman yang dapat muncul dari titik lain yang tidak diduga. Inilah yang membuat perang seperti ini jauh lebih melelahkan, karena lawan dipaksa membagi perhatian, sumber daya, dan kesiapan ke banyak simpul sekaligus. Di dalam Israel sendiri, keretakan mulai tampak di ruang informasi. Hillel Byton Rosen, koresponden Military Channel 14, secara terbuka meluapkan kemarahannya setelah rudal Iran berhasil melewati sistem pencegahan dan menghantam Dimona serta area lainnya. Ia menuntut para pejabat memberi penjelasan yang jelas kepada publik dan menyatakan dengan gamblang bahwa pertahanan udara Israel gagal. Pernyataan seperti ini sangat sensitif karena Dimona bukan wilayah biasa. Ia sangat dibentengi dan selama ini dikaitkan dengan fasilitas strategis yang amat penting bagi Israel. Ketika area seperti itu ikut tersentuh, pertanyaannya tidak lagi sebatas berapa banyak kerusakan yang terjadi, tetapi seberapa besar jarak antara klaim perlindungan negara dan kenyataan di lapangan. Rosen juga menolak briefing pejabat militer senior yang menurutnya mencoba mereduksi peristiwa, itu menjadi sekadar kesalahan.
Perhitungan sambil membatasi. Pertanyaan lanjutan. Ia mengatakan bahwa jika perlu, media akan terus meninggikan suara sampai publik tahu persis mengapa rudal-rudal itu gagal dicegah. Ini menandakan bahwa tekanan terhadap Israel tidak lagi murni dari serangan luar, tetapi juga dari tuntutan internal untuk membuka fakta yang selama ini berusaha dikendalikan. Ketika sistem pertahanan mulai diragukan, yang ikut terguncang adalah kepercayaan publik terhadap cara negara menjelaskan kenyataan perang. Sementara itu, Iran terus membangun citra bahwa mereka tidak hanya menyerang, tetapi juga makin tangguh dalam bertahan. Markas Besar Pertahanan Udara Tenggara Iran mengumumkan telah menembak jatuh sebuah drone Amerika yang terbang di atas garis pantai Teluk Persia. Drone itu disebut sebagai sistem berbiaya rendah dan dihantam oleh rudal dari sistem pertahanan udara Iran. Dari sisi militer, insiden ini mungkin lebih kecil dibanding serangan ke pangkalan atau kota. Namun dari sisi pesan nilainya besar. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu meluncurkan serangan keluar, tetapi juga tetap menjaga langitnya sendiri dari penetrasi lawan. Narasi yang lebih besar dibangun, Iran lewat isu F-35. Mereka menyatakan telah menembak jatuh jet tempur siluman F-35 milik Amerika dengan sistem pertahanan buatan dalam negeri. Jika klaim ini benar, maka dampaknya sangat jauh melampaui satu pesawat. F-35 selama ini ditempatkan sebagai simbol tertinggi dominasi teknologi udara Amerika. Bila platform seperti itu ternyata bisa dilukai, maka yang terguncang bukan hanya satu unit tempur, melainkan juga mitos tentang kekebalan teknologi militer Barat. Iran melengkapi narasi itu dengan klaim bahwa sedikitnya 6 jet tempur musuh dan 127 drone telah dicegat sejak perang dimulai. Sementara sumber intelijen lain menyebut jumlah drone yang ditembak jatuh hampir mencapai 200. Semua ini dipakai untuk membangun satu pesan utama, bahwa langit Iran tidak lagi bisa diperlakukan sebagai ruang bebas bagi pesawat-pesawat penyerang. Menurut sumber yang sama, serangan bertubi-tubi dari sistem pertahanan udara terpadu Iran telah menyebabkan pengurangan signifikan dalam operasi udara Amerika dan Israel di wilayah tengah Iran. Walaupun pesawat dan drone masih digunakan untuk pengintaian, laju operasi disebut menurun setelah insiden terhadap F-35. Bila ini akurat, maka artinya satu keberhasilan defensif telah mengubah perhitungan kampanye udara lawan. Dalam perang seperti ini, penurunan tempo operasi tidak hanya berarti lebih sedikit serangan, tetapi juga lebih banyak kehati-hatian, lebih banyak keraguan, dan lebih sedikit kebebasan untuk bertindak. Di tengah semua itu, perang narasi bahkan melebar sampai ke Samudra Hindia. Iran membantah telah menargetkan pangkalan gabungan Amerika-Inggris di Diego Garcia dan menyebut tuduhan itu sebagai operasi bendera palsu Israel. Isu ini penting karena jika Iran benar-benar berada di balik serangan ke arah sana, maka itu akan berarti mereka memiliki rudal dengan jangkauan jauh lebih besar dari yang selama ini diakui. Namun Iran sebelumnya menyatakan mereka sengaja membatasi jangkauan rudal di bawah 2.000 km agar tidak dipandang sebagai ancaman global. Karena itu, isu Diego Garcia untuk saat ini lebih terasa sebagai pertarungan persepsi ketimbang fakta yang telah benar-benar terkunci. Jika semua perkembangan ini dirangkai, maka gambarnya menjadi jelas. Dalam satu malam, warga Israel berkali-kali lari ke shelter sementara ancaman datang dari lebih dari satu arah. Iran mengklaim menghantam pangkalan Amerika, menargetkan elemen logistik udaranya, dan mempersempit ruang aman lawan di udara maupun di darat. Dari dalam Israel sendiri, mulai muncul suara-suara yang mempertanyakan mengapa sistem pertahanan gagal mencegat rudal-rudal itu. Ini menunjukkan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih berat, bukan hanya karena targetnya meluas, tetapi karena tekanan kini bekerja sekaligus pada militer, logistik, psikologi publik, dan kredibilitas resmi. Karena itu, perang ini tidak lagi bisa dibaca sebagai rangkaian serangan balasan biasa. Yang sedang terbetulnya adalah sistem tekanan yang menargetkan kota, pangkalan jalur logistik, dan rasa aman publik secara bersamaan. Jika ritme seperti ini terus berlanjut, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih dulu menyerang, melainkan siapa yang lebih dulu kehabisan daya tahan, ruang aman, dan kemampuan menjaga wibawa di tengah konflik yang terus menggerus semuanya sedikit demi sedikit. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें
और दोस्तों जो है ना कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है ना कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।